Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi untuk mahasiswa Unisula, tak kenal bukan tak sayang, melainkan tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenalkan, namaku Egi Tisdawati Unitasari, yaitu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini, aku bukan hanya untuk sekedar berjalan-jalan ataupun ngapain ya, melainkan di video ini aku tuh mau berbagi sedikit materi mengenai peluang. Ya, materi peluang ini di prodiku aku diampu oleh dosen yang bernama Nila Ubudah MPD. Oke, sebelumnya kita jalan-jalan dulu ya mengenai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Perjalananku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, tapi nggak bisa masuk ya karena itu hari ini hari Ahad dan nggak mungkin masuk ke fakultasnya langsung karena semua kelas otomatis pastinya akan dikunci. Tapi nggak apa-apa, mungkin sampai lagi. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini tuh terdapat 3 prodi, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan matematika, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi di video kali ini aku bukan mau membahas tentang ketiga prodi tersebut, melainkan apa sih hubungannya ketiga prodi tersebut dengan materi peluang yang ingin aku jelaskan di video kali ini. Oke teman-teman, kali ini di video ini tuh apa sih kaitannya peluang dengan prodi yang aku maksud tadi itu. Misalkan nih ya, ada seorang anak bernama Widya. Widya itu mau mendaftar di Universitas Islam Sultan Agung. Nah, sebelum dia mendaftar di Universitas Islam Sultan Agung, Widya itu sudah memperkirakan, sudah mengira-kira berapa daya tampung dari setiap prodi tersebut dan berapa peminat dari setiap prodi tersebut. Nah, untuk menghitung seberapa besar Widya akan diterima di salah satu ketiga prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, itu bisa dihitung dengan rumus peluang. Rumus peluang yaitu NA per NS. NA di sini yaitu sebagai peminat, berapa banyak peminat di setiap prodi tersebut. Sedangkan NS yaitu sebagai daya tampung, berapa daya tampung yang akan diterima di setiap prodi tersebut. Nah, misalkan dari prodi pendidikan guru sekolah dasar terdapat daya tampung yaitu 105 dan ada peminat yang mau mendaftar di prodi tersebut itu 505, dan prodi pendidikan matematika itu terdapat 1290 daya tampung dan terdapat peminat sebanyak 86. Sedangkan di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yaitu terdapat daya tampung 414 dan banyaknya peminat yaitu 46. Nah, untuk mencari seberapa besar peluang Widya akan diterima di salah satu prodi tersebut, kita harus mencari dengan rumus peluang. Oke, karena nggak mungkin kan aku jelaskan dengan cara berjalan, nanti aku jelaskan di taman. Kita jalan-jalan dulu. Oke. Sebelum aku
Widya diterima di salah satu prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, menurut teman-teman, Widya akan diterima di prodi yang mana sih? Dan seberapa besar peluang dia keterima di salah satu prodi tersebut? Oke, aku ulangin dari awal, yaitu Widya akan mendaftar di Universitas Islam Sultan Agung. Dia memilih mengambil jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum dia mendaftar, dia sebelumnya sudah mencari informasi mengenai berapa daya tampung dan peminat yang ada di masing-masing program studi tersebut. Oke, untuk mencari berapa peluang Widya akan diterima di salah satu prodi tersebut, yaitu menggunakan rumus peluang. Rumus peluang yaitu NA per NS, di mana NA yaitu sebagai peminat dan NS sebagai daya tampung. Tadi kan aku sudah bilang, yaitu di program studi pendidikan matematika terdapat daya tampung 46 dan peminat sebesar 414 orang. Sedangkan di program studi pendidikan guru sekolah dasar yaitu terdapat daya tampung sebesar 86 dan peminat sebesar 1290. Sedangkan di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu terdapat peminat sebanyak 103 orang dan daya tampung 927. Untuk menentukan seberapa besar Widya akan diterima di salah satu program studi tersebut, yaitu mari kita hitung dengan rumus peluang. Rumus peluang yaitu tadi NA per NS. Sekarang kita masukin satu persatu. Yang pertama yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah dasar yaitu terdapat peminat 86 dan daya tampung sebesar 1290, sama dengan yaitu 1/15. Yang kedua yaitu program studi pendidikan matematika. Di program studi pendidikan matematika ini terdapat peminat sebanyak 103 orang dan daya tampungnya yaitu 927, sama dengan 105. Yang ketiga yaitu program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu terdapat peminat sebanyak 46 orang dan daya tampungnya yaitu 414, sama dengan yaitu 101/9. Dari ketiga prodi tersebut, kita sudah dapat melihat di mana Widya akan diterima dengan peluang yang lebih besar, yaitu di program studi pendidikan matematika. Karena di sini program studi pendidikan matematika peluang Widya akan lebih besar keterimanya dibandingkan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya, peluang itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memprediksi, untuk memperkirakan seberapa sih peluang kita jika kita mau menjalankan sesuatu atau mengambil program studi atau mau mendaftar kuliah di universitas mana. Jadi kita tuh enggak asal mengambil, enggak asal memilih. Jadi dengan adanya rumus peluang ini kita bisa memperkirakan terlebih dahulu seberapa banyak peluang kita akan diterima di universitas tersebut. Oke, sekian yaitu yang saya sampaikan, yang saya bahas mengenai sedikit materi peluang ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan makasih kepada Bu Nila Ubaidah yang sudah mengampu materi teori peluang ini di kelas saya dan program studi pendidikan matematika. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semua teman-teman sekelas saya. Oke, see you teman-teman. Tentang materi peluang tadi semoga bermanfaat bagi kalian semua ya, meskipun kurang rinci atau kurang apapun dan yang ada di video tersebut masih kurang sempurna, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan aku pun bisa memperbaiki karena aku juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
ngajak ta'aruf